Saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan Allah. Ingatlah akan kasih setianya yang dinyatakannya dari kekal sampai kekal. Dan marilah kita puji Allah sebagaimana Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 6 demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan hormat ada di tempat kudusnya. Saudara-saudara jemaat kekasih, marilah kita meteraikan persekutuan dan ibadah ini dalam pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan rahmat dari Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga.
Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk sabda Tuhan dan kita berdoa memohon pertolongan berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, bagimu segala puji dan kemuliaan. Dalam ibadah ini kami sekalian datang karena kami merindukan kasih dan rahmat-Mu. Kami rindu akan sabda firman-Mu. Ajarlah kami mengerti akan hikmat-Mu dan mampukanlah kami menjadi pelaku firman yang sejati. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 6. Saya ulangi, ayat 6 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang berkenan mendengarkan dan memperhatikan sabda Tuhan untuk tuntunan hidup yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Shalom. Saudara-saudara, tidak jarang dari kita, ketika kita melihat, mengalami konteks kehidupan kita, kita merasa frustasi, kita merasa sedih, marah, kecewa dengan keadaan kita, keadaan realitas yang ada di sekitar kita. Banyak orang frustasi dan mengatakan bahwa keadaan sekarang ini sungguh buruk, sudah rusak, tidak ideal, tidak bisa diperbaiki. Rasanya ini segala sesuatunya sudah rusak, fatal, dan tidak bisa dikembalikan menjadi baik. Mereka-mereka yang frustasi melihat keadaan itu, membenci keadaan itu. Dalam benci itu, jauh di dalam hati ada rasa rindu. Rindu akan sebuah perubahan. Rindu akan sebuah realitas yang menjadi baik. Rindu akan realitas yang di mana semuanya tertata, tertib, baik, damai, sejahtera. Rindu. Namun hanya sebatas kerinduan. Mereka rindu tetapi justru mereka membenci. Mereka rindu justru mereka menjauhi. Mereka tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Saya kira apa yang dinyatakan oleh orang-orang atau sahabat-sahabat kita, mereka yang frustasi, kecewa dengan keadaan yang seperti itu, dengan membenci dan menjauhinya, meskipun dalam hatinya ada harapan untuk perubahan ke arah yang baik, merupakan sikap yang kurang bijak. Utamanya ketika kita kembali melihat bahwa di sana mereka justru membenci, menjauhi, dan mengatakan ini sudah fatal dan tidak bisa diperbaiki lagi. Sedih sekali. Saya kira ini lebih lagi tidak bijak. Kenapa? Karena dengan demikian kita sebenarnya sudah tidak ada harapan. Kita tidak punya harapan untuk perbaikan. Lalu mengatakan bahwa semuanya sudah jelek dan hancur sudah. Tidak ada harapan untuk ini bisa berubah. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin sekali bahwa di dalam diri setiap orang, di dalam keadaan sejelek apapun, selalu ada harapan, selalu ada peluang, selalu ada potensi untuk menjadi baik. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan 10 tadi. Bapak Ibu Saudara, lihat kita. Menariknya bahwa Yesaya 11 ayat yang ke-6 sampai dengan 10 tadi menceritakan tentang suatu keadaan yang baik, suatu keadaan yang dicita-citakan, yang dirindukan banyak orang. Yesaya 11 menceritakan tentang sebuah kabar gembira bahwa mendatang akan hadir saatnya suatu keadaan yang baik, perubahan yang luar biasa, masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan suasana damai, sejahtera. Pertanyaannya sekarang, kapan? Pertanyaannya sekarang, bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat di ayat 9. Kita perhatikan ayat 9. Di situ dikatakan, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ini kata kuncinya, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan inilah yang menjadi mula dari sebuah perubahan itu. Mula perwujudan keadaan yang baru itu. Pengenalan akan Tuhan membuat hadirnya sesuatu yang baru. Dalam pemahaman pengenalan akan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu pertanyaan berikutnya, Tuhan yang seperti apa? Pengenalan seperti apa? Apakah kita bisa mengenal Tuhan secara sempurna? Pasti tidak. Tetapi Tuhan Allah sendiri telah menyatakan dirinya. Dan dari penyataan-penyataan itulah kita mengenal Tuhan. Minimal coba kita perhatikan di ayat sebelumnya, kalau pasal 11 ayat 4 gitu ya, di situ dikatakan, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Menariknya di situ, kata keadilan dan kejujuran dinyatakan sebagai sesuatu yang berkenaan, berhubungan, berasal dari Tuhan. Dalam konteks ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, benar bahwa kita mengenal melalui pernyataan ini, Allah itu adil, jujur. Nah, dalam konteks ayat ini, maka Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada yang menarik. Bagaimana Allah yang adil itu?
Allah yang adil itu dikatakan di situ menerima, menghargai. Ada penghargaan terhadap harkat dan martabat. Menerima dan semua orang diterima, sehingga dalam konteks apapun perlakuan mereka selalu didudukkan pada kedudukan untuk diperlakukan adil. Orang bisa adil kalau orang bisa menerima. Orang bisa adil kalau orang bisa menghargai martabat, harkat. Jadi kalau kita melihat ke situ, maka catatan yang pertama, Allah yang adil itu diwujudkan dengan penerimaan, penghargaan terhadap harkat dan martabat. Yang kedua, kaitannya dengan adil itu, di situ ada perlindungan. Perlindungan terhadap semua. Perlindungan itu dinyatakan di dalam bagaimana kita melihat yang kecil-kecil, yang dalam, yang lemah diperhatikan, diperlakukan adil. Itu yang kedua. Yang kedua kaitannya dengan adil. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ menarik juga kalau kita membaca ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Jadi hakikat Allah tadi ada sebagai Allah yang benar, Allah yang setia. Yang benar dan setia itu diwujudkan dalam kesadaran, bukan keterpaksaan. Jadi kalau konteks ini, hukum dilakukan bukan karena orang terpaksa, tapi justru karena orang sadar untuk melakukan itu sebagai sebuah kebaikan dalam rangka menciptakan suasana yang baik juga. Yang kedua yang berkaitan dengan itu adalah kecintaan. Kecintaan terhadap kebenaran, kecintaan terhadap keadilan, kecintaan terhadap kesetiaan, itulah yang diwujudkan. Itulah hakikat Allah. Jadi dalam konteks ini sekali lagi, kecintaan menjadi spirit, semangat. Bagaimana orang kemudian hidup di dalam tertib, di dalam damai bersama dengan yang lain. Sehingga kemudian ketika kalau kita melihat keseluruhannya, kita menemukan di situ tentang bagaimana semua digambarkan sebagai tadi ada lembu dan beruang sama-sama makan rumput. Mereka tinggal sama-sama, tidak dalam rangka saling menyakiti, tidak dalam rangka saling mengancam, tidak dalam rangka saling memangsa. Serigala akan tinggal bersama dengan domba. Mereka bisa sama-sama. Anak yang menyusu bermain dengan di dekat liang ular tedung, dan mereka tenang-tenang saja, aman-aman saja. Ini gambaran bagaimana ancaman dan bahaya lenyap seiring dengan penerimaan, penghargaan terhadap harkat dan martabat, semangat perlindungan terhadap mereka, termasuk yang kecil, mereka yang lemah, kesadaran bahwa ini berlaku bukan karena saya terpaksa, tetapi ini saya lakukan karena sebuah kesadaran, inilah yang baik dalam hidup bersama. Yang muncul juga sebagai kecintaan yang dilakukan sebagai sebuah kecintaan. Sehingga ada setia untuk bukan hanya temporer melakukan itu, tapi selanjutnya setia untuk terus diperlakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, menarik sekali kembali ke dalam konteks ini ada dua hal yang menarik. Yang pertama bahwa kita tidak bisa mengharapkan perubahan dengan menuntut orang lain mengubahnya. Kita tidak bisa mengharapkan suasana sesuatu yang baik datang dengan hanya menggerutu, marah, kecewa, dan berharap-harap tanpa bertindak.
Kitalah yang harus menjadi bagian dari pelaku itu. Sebagaimana firman Tuhan tadi, perubahan sesuatu yang adil, yang tenang, yang baik, yang damai, yang dicita-citakan hadir karena apa? Pengenalan akan Tuhan. Mereka mengenal dan mereka melakukan. Jadi mari saudara-saudara, jangan tunggu orang lain melakukannya, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah dari apa yang kita bisa lakukan. Yang kedua kaitannya dengan itu, mari kita berangkat bahwa kalau tadi perubahan datang karena pengenalan akan Tuhan, maka marilah kita juga berangkat akan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang membuat kita melepaskan ego kita. Pengenalan akan Tuhan yang membuat kita membebaskan dari hanya kepentingan-kepentingan pribadi. Pengenalan akan Tuhan yang mengedepankan bahwa ini loh memang benar, ini loh yang memang selayaknya kita lakukan, dan dilakukan dalam sebuah kesadaran dan kecintaan bahwa itu benar dan saya mencintai kebenaran itu untuk diberlakukan. Yuk kita mulai, kita buat di dalam masa perayaan Paskah ini. Yuk kita usahakan, kita belajar dari Tuhan, kita belajar bagaimana Tuhan sudah menginspirasi kita. Pengorbanan Tuhan Yesus, perjuangan Tuhan Yesus menginspirasi kita untuk membuat perubahan mulai dari diri kita untuk dunia. Tuhan menyertai dan memberkati saudara semua. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Allah yang baik, Allah yang telah berkenan memberikan hikmat supaya kami terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, kami dimampukan untuk menjadi agen-agen perubahan di dalam hidup bersama-sama dengan yang lain. Terima kasih atas sabda-Mu yang mengingatkan kami akan tanggung jawab kami, bukan hanya sebagai yang menuntut dan menunggu yang lain melakukan, tetapi memanggil kami untuk menjadi yang memulai dan mengusahakannya dari apa yang kami bisa usahakan. Dan kami juga dipanggil untuk seperti halnya yang lain, seperti halnya firman ini, seperti halnya hamba-hamba-Mu yang telah mendahuluinya, memulai segenap pekerjaan panggilannya dengan pengetahuan yang benar akan Engkau. Pengetahuan yang memimpin kami untuk mampu menanggalkan hasrat pribadi, tetapi mengedepankan maksud kehendak-Mu yang mulia atas kami semua. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami ingat akan saudara kami Bapak Gatot Purwoko, kami ingat akan saudara kami Ibu Rasiem, kami ingat akan saudara kami Bapak Suwandi dan saudara-saudara kami lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu nama mereka, tapi kami percaya Engkau mengasihi mereka. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan rahmat pertolongan atasnya, supaya dengan kasih-Mu dimampukan mereka untuk terus berpengharapan kepada Tuhan.
Demikian juga keluarga yang senantiasa hadir, mendampingi, merawat mereka. Tuhan berkati supaya mereka juga dimampukan dalam sabar dan cinta kasih-Nya untuk memberikan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang bergumul dalam banyak pergumulan, baik rumah tangga, pekerjaan, dalam relasi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Kami merindu Tuhan turut campur dalam hidup kami supaya segala sesuatunya dapat terselesaikan. Kami dimampukan untuk menang terhadap setiap pergumulan dalam pimpinan hikmat Tuhan. Tolong kami Tuhan yang juga rindu untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan-pelayanan, baik yang sifatnya gerejawi ataupun yang sifatnya umum. Kami menyerahkan seluruh diri kami, silakan Tuhan pakai. Jadilah kehendak-Mu atas kami dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang boleh melayani kehendak-Mu jadi di muka bumi ini. Kami berdoa untuk setiap hal yang boleh kami rindukan untuk terjadi dalam hidup kami. Teguhkanlah persekutuan hamba-hamba-Mu. Teguhkanlah kami dalam menanggung segala sesuatunya, termasuk tugas dan tanggung jawab kami masing-masingnya. Teguhkanlah kami untuk menghadapi berbagai realitas yang nyatanya tidak selalu seiring, sejalan dengan apa yang kami pikirkan dan kami harapkan. Kami mohon Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia padamu, tetap setia untuk terus mampu berproses dalam segala sesuatunya, bertahan di dalam Tuhan dan memenangkan segala pergumulan di dalam Tuhan. Termasuk di dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati kami supaya kami mampu tetap sabar dan belajar dari berbagai hal yang boleh kami petik dari hadirnya pandemi ini. Biarlah kami belajar dari segala sesuatunya untuk kami terjemahkan dalam hidup kami selanjutnya. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam sakitnya untuk sembuh. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang melayani, merawat mereka dengan segenap hati, supaya mereka tetap kuat, sehat, dan sabar melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Tuhan berkati pemerintah kami supaya mereka juga menjadi hamba-hamba-Mu yang terus menjaga keutuhan negeri ini untuk mengupayakan kedamaian, untuk mengupayakan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya. Inilah syafaat kami. Dengarkanlah seru permohonan kami yang kami aturkan dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita datang kepada Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita, persembahan kita bagi kemuliaan-Nya. Mari kita serahkan sebagai tanda bakti syukur dan sukacita kita kepada Tuhan Allah kita. Mana bergaya
bawa dan kita persembahkan persembahan syukur bagi Allah ini di dalam doa. Ya Tuhan, daripada mula segala sesuatunya, segala yang kami nikmati dan miliki, seluruhnya adalah berkat dan karunia-Mu. Pada kesempatan ini kami datang dengan membawa sebentuk persembahan. Kiranya Tuhan berkenan. Kiranya semua ini sudilah Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di bumi dan di sorga. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan selamat dan lakukanlah segala sesuatu yang berkenan di hadirat Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita semua tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pergilah dengan selamat, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam hidup kita bersama. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, dan selamanya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.